Saya berjumpa tadi dengan rombongan besan, ada Habib Zaki, ada. Tak lupa kepada Ayahanda Kiai Haji Ghazali, Kiai Haji Barzan, Kiai Haji Muhyiddin, para kiai, para qori, bil khusus Sohibul Bait, saudara saya, guru kita Kiai Haji Sarwani, dalam rangka walimah tasyakuran selepas akad nikah. Mudah-mudahan akad nikah tadi akad nikah yang barokah. Pengantin semoga rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, dikaruniai oleh Allah turunan ahli ibadah, dan kita yang hadir semoga mendapat barokah dari barokah pengantin baru. Amin. Allah semoga panjangkan umur kita untuk ibadah. Allah berikan keleluasaan rezeki kepada kita untuk ibadah. Putra putri kita dijadikan putra putri ahli ibadah, dan semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, menikah itu undang-undang Allah yang barang pasti di balik itu ada syariat yang mungkin tidak bisa terjangkau oleh rasio kita. Karena syariat itu dibangun atas dasar jalbil masalih wa dar'il mafasid. Syariat itu mendatangkan maslahat dan menghindarkan mafsadat. Oleh karenanya ulama memaparkan maksud disyariatkannya nikah, pertama hifdzun nasali, untuk menjaga keturunan. Kalau laki-laki dan perempuan menikah sah secara agama, lahir seorang anak, turunan itu jelas. Dia punya bin, dia punya hak waris. Kalau perempuan dia punya wali, terjaga turunan dengan syariat nikah. No, yang teriak pengen kawin tuh. Tapi kalau laki dan perempuan hubungan di luar nikah, belum nikah udah enjut-enjutan. Komar kerjanya, naik motor Grand Lake. Terjadilah hubungan di luar nikah, lahir seorang anak itu tidak jelas, turunan itu tidak terjaga, dia tidak punya bin, dia tidak punya hak waris. Kalau perempuan dia tidak punya wali, rusak turunan gara-gara tidak mengendahkan syariat nikah. Maka saya ngasih tahu sama saudara-saudara saya di sini, bagi yang punya anak perawan yang udah dekat sama laki pacarnya, tikahin daripada dibonceng-bonceng mulu sama si Komar. Sorry mah, masya Allah. Maka alangkah sedihnya kalau ada orang yang katanya muslim tapi dia serumah dengan anak tanpa nikah. Ini terjadi di kalangan artis dan selebriti. Anaknya udah 2, nikah belum, tinggal serumah, pasti tanya kenapa belum nikah, coba-coba dulu. Ya. Ini belum lagi kita ini sekarang berhadapan dengan komunitas yang semua ini pembangkang Allah, yang mengundang murka Allah, yang mengundang virus, yang mengundang corona, yang dilindungi oleh penguasa-penguasa. Mereka itu LGBT. L-nya lesbian, perempuan demen perempuan, puan pengen kawin sama puan, mengudu dompet. G-nya gay, laki demen laki, pengen kawin laki sama laki, lu mau main tombak. Ada lagi bisek-bisek, itu manusia tidak puas menyalurkan nafsu seksnya kepada manusia, akhirnya binatang jadi sasaran. Kebo diembat, sondesik diperkosa. Ayam, lu ngalamin juga ayam. Siapa itu yang ngomong ayam? Bahkan ada transgender, Allah jadikan dia laki, gak puas pengen jadi perempuan. Lihat artis Lucinta Luna, gaul gua. Lucinta Luna itu laki-laki
Dena Rahman itu laki-laki ingkar kepada Allah, tidak menerima pemberian Allah, berangkat ke Thailand tuh. Siapa? Lucinta Luna berangkat ke Thailand, operasi kelamin, burungnya dipotong. Tahu telurnya kemana kali itu? Dan sekarang mereka merasa aman dan nyaman era kepemimpinan orang yang saat ini. Mereka dilindungi, mereka dipayungi, maka wajar kalau musibah datang, bencana bertubi-tubi karena orang-orang yang murka sudah terlalu banyak di negara yang kita cintai. Yang benar, yang jujur, yang berjuang penjara. Abu Janda tuh orang jelek aman. LGBT dilindungi. Pejuang-pejuang la ilaha illallah mengibarkan bendera saja tidak boleh. Bagaimana murka Allah tidak turun? Maka menikah ini satu bagian daripada syariat, satu cuplikan daripada isi kitab suci Al-Quran yang di dalamnya ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat, dan kesemuanya ini berhubungan dengan apa yang ada pada diri kita yang bernama manusia. Lanjut. Lanjut Mar. Lanjut. Komar nih ngopi, Komar. Komar nih ngopi. Gak ada beban. Orang mau meraba di menyot rokok jojong aja. Masya Allah. Bang Pian ada Pian. Saudara semua. Emang kalau sama saudara begitu. Ini kan dulur. Kalau bahasa Sunda. Kalau ubudiyah, karena kita ini punya akal, maka yang wajib ibadah itu orang yang akalnya sehat, usianya balik. Orang edan, orang gila nggak usah sholat, aman. Corona juga nggak mempan. Pakai baju kagak, makan di tempat sampah, minum juga air kotor, aman tuh orang gila. Gak pernah masuk angin, belum pernah kita ngeliat orang gila krik-krikan sama temennya, gak ada. Gak wajib banget. Yang kedua, muamalah. Karena kita makhluk sosial, hidup tidak bisa sendiri, membutuhkan orang lain. Di dalam muamalah itu ada jual beli, ada ijab kabul, ada gadai menggadai, ada hiwalah, ada syirkah. Maka tidak boleh goror dalam jual beli, dalam muamalah. Maka riba itu haram karena merugikan satu pihak, menguntungkan pihak lain. Dalam Quran pun ada munakahat, hukum pertikahan. Kenapa? Karena kita punya syahwat. Dalam Quran pun ada jinayat yang di dalamnya ada kisos, ada diyat, ada hukuman. Karena kita punya godok, punya amarah, punya emosi. Yang kadang-kadang emosi itu faktor pendukungnya karena jabatan, kemudian emosi memuncak karena kekuasaan, emosi memuncak, maka dibatasilah dengan adanya jinayat. Kalau orang mukmin dibunuh, maka pembunuh itu wajib dibunuh lagi, kisos namanya. Kalau keluarganya memaafkan, luar biasa. Kalau keluarganya ngomong tidak usah dibunuh lagi, tidak usah dikisos, bayar saja, maka satu nyawa yang dihilangkan wajib bayar 100 ekor unta, 2 nyawa 200 ekor unta, 3 nyawa 300 ekor unta, 4 nyawa 400 ekor unta, 5 nyawa 500 ekor unta, 5 nyawa 6 nyawa 600 ekor unta. Kalau sekarang tidak dijalankan hukum kisos atau bayar, maka di akhirat siap-siaplah yang membunuh itu menanggung seluruh dosa orang yang dia bunuh tanpa hak. Hadirin rahimakumullah. Maka jangan main-main. Karena jabatan yang gak lama, kekuasaan yang gak seberapa, nyawa orang hilang. Dan tidak ada penyelesaian andaikan tidak terjadi kisos di akhirat. Persidangan akan berlanjut. Dan di sana tidak ada satupun pengacara yang bisa memberikan pertolongan karena di mahkamah Allah Ruhut Sitompul kantornya tutup. Farhad Abbas tidak bisa memberikan bantuan hukum karena Farhad Abbas pun akan disidang tentang apa yang dia lakukan terhadap Nia dan Niati. Lah kali Hotman Paris kagak.
Hotman Paris tidak bisa memberikan bantuan hukum, tidak bisa jadi pengacara, karena Hotman Paris pun akan disidang tentang siapa perempuan yang diajak renang di kolam renang oleh Hotman Paris. Allah, penting punya pakai juga. Ini jinayat, nggak boleh main-main. Ada hukumah, kita berantem kemudian orang dijodet mukanya sama kita, bayar tuh sesuai permintaan orang yang punya bopeng. Kita nonjok orang, ceger, jatuh 1 gigi, diat 1 gigi, 5 ekor unta. Kalau hukum itu tidak ditegakkan nanti di akhirat, orang yang berbuat aniaya akan disidang di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mereka menang misal karena punya kekuatan, punya kekuasaan, punya segala-galanya. Allah yang maha segala-galanya akan menyelesaikan perkara yang belum selesai itu nanti di mahkamah Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Nah, malam ini kita sedang menyaksikan bagaimana munakahat dalam Islam. Bagaimana pertikahan mengandung makna, mengandung maksud dan tujuan. Pertama tadi hifdzun nasali, menjaga keturunan. Yang selanjutnya kata ulama maksud disyariatkannya nikah wa ikhrajul ma'il ladzi yadurru ihtibasuhu bil badan, mengeluarkan cairan yang ada dalam tubuh yang kalau cairan ini ditahan akan membahayakan kepada kesehatan tubuh. Cairan apa? Bahasa Qurannya nutfah, bahasa bocah sekolah sperma, bahasa Sunda cimani, bahasa Inggrisnya cipijuh. Ini kalau ditahan bahaya. Allah tahu kebutuhan kita. Laki-laki punya nafsu, perempuan punya syahwat, salurkan. Tapi lewat nikah dulu. Setelah menikah, terikatlah suami dan istri masing-masing oleh hak dan kewajiban. Maka suami punya kewajiban, istri memiliki hak atas suami. Dari suaminya itu Allah firmankan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wallahu a'lam bimuradi, dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Suami wajib muasyarah bil ma'ruf, penjabaran muasyarah bil ma'ruf. Pertama, suami wajib memberikan nafkah. Nafkah zahir bertalian dengan jasmani, nafkah batin bertalian dengan ruhani. Di antara nafkah zahir pertama, suami wajib memberikan makan. Dan suami itu pangkatnya ada 3. Pertama ada musir, ekonomi menengah ke atas, orang kaya. Yang kedua mutawasid, ekonominya menengah. Yang ketiga muksir, orang susah. Masing-masing beda status, masing-masing pula beda memberikan nafkah. Pertama, musir sehari wajib memberikan nafkah 2 mud. Mutawasid 1 mud setengah. Muksir 1 mud. 1 mud itu 1 liter kurang. Jadi dibandingkan dengan liter beras kita, masih besar liter beras kita. Jadi 1 liter katakanlah, 1 mud 1 liter, 2 mud 2 liter, semud setengah 1 liter setengah, 1 mud 1 liter. Nah, makanan yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah kutil balad, makanan pokok, makanan yang menjadi makanan pokok bagi orang di daerah itu, di kampung itu. Kalau bininya orang luar negeri, makannya roti, asal roti dari terigu. Kalau bininya orang Madura dulu jagung. Kalau bininya orang Maluku dulu sagu. Bininya orang kita nasi, asal nasi, beras. Bininya dari kebun dapatnya rumput 2 karung sehari. Tergantung makanan pokoknya apa. Lah kalau kita makannya nasi, datang ke luar negeri Zara, dikasih roti lagi, puyeng pala. Pindah lagi restoran termahal, roti lagi. Dari mulai segede kepelan tangan sampai segede betis, waga dicomot, kagak doyan. Kita mau pengen nasi, waga ada.
pindah lagi, pindah lagi, roti, pindah lagi, kagak ada nasi, pindah lagi, kagak ada nasi. Nah, orang sono ke kita dikasih roti, demen kasih nasi, merebut. Put al-balad. Jadi yang nyari beras itu kita laki. Neng, apa bang? Nin, apakah abang hari ini? Oh iya bang, istri sekedar menerima. Adapun yang wajib memasak dari beras itu menjadi nasi, masih tetap kewajiban kita laki. Wah ini, nah ini orang perempuan girang nih ngomong ini. Tenang mah. Nasi itu yang wajib masak kita. Sekarang kalau udah ada nasi, makan nasi doang agak enak. Kudu ada udum, lelauk, pelengkap nasi, ikan, sayur, sambal, lalap, jika diperlukan goreng bawang, jika diperlukan goreng kerupuk. Ternyata yang wajib nyambel orang laki. Nah loh, yang wajib goreng ikan juga orang laki, yang wajib bikin sayur juga orang laki, yang wajib ngirisin bawang juga laki, yang wajib goreng kerupuk juga laki. Nah, pada pulang yuk. Orang perempuan girang tuh, lubang hidungnya gedean tuh. Tenang, kita mah laki biasa jagoan kalah duluan. Terus mau mati, tenang aja udah. Itu kewajiban kita. Tapi di kita sudah jadi adat perempuan yang masak, tinggal luruskan niat, Bu. Ikhlas karena Allah, masak, nyuci, padahal itu kewajiban orang laki. Perempuan yang megang pintu surga dibuka bagi perempuan-perempuan yang ikhlas memberikan pelayanan kepada suaminya. Perempuan yang ke surga, lakinya ke yang satu hari. Udah makan pengen enak, ngasih duit kagak, gimana? Marah mulu sama bini. Sayur asin dikit, mata melotot kagak ada putihnya, hitam semua. Lu makan lo 20 tahun kok beres-beresnya yuk. Ini garam apa ingus yang masuk kemarin? Kata belinya besok mah culai bang, saya mau beli. Ngomongin pelan dong, apa bang? Ini sayur asin, emang asin bang? Iya, sayur apa ini? Tadi tuh ada tukang tahu saya beli 4 bungkus, masya Allah enak banget. Sayur garam ditahuin gitu kan? Kasih dan mau ya? Iya, habis ya bang ya? Iya. Ini baru bicara. Masya Allah. Tugas kita banyak dulu. Masak, ngepel, nyapu, nyuci piring, mandiin bocah, nyalinin baju, bocah ngempok-ngempok, bocah ngetein, bocah agak itu mah kita juga numpang sama dia. Tuh, pertama makan. Kemudian selanjutnya yang termasuk bagian apakah wakil suatun takfiha, seorang suami wajib membelikan pakaian. Ada ibarat takfiha yang sesuai baik ukuran maupun aturan. Kalau bininya kecil S, sesek. Kalau rada gede dikit M, muat. Kalau gede lagi L, leluasa. Walau gembrokan dikit XL. Lainnya bininya ditimbang di puskesmas ada 2,5 kintal. Itu mau pesen aja mau Madura tuh ya. Sesuaikan bajunya. Dan jika kita seorang suami yang bijaksana, lihat-lihat dulu dah kulit bini kita ini kulitnya apa. Kalau kulitnya putih si warna apa juga masuk dah. Nih kalau bini kita kulitnya kurang putih, timbang-timbang bantesin, jangan mentang-mentang kita punya selera suka warna hijau muda, beli baju buat bini warna hijau muda, bininya kulitnya hitam, pas dipakai kondangan kata teman-temannya itu mau kemana bukis ketan begitu ya. Yang cakepan dikit, pantesin biar seneng bini. Kan kembalinya juga kepada kita juga.
Kalaupun memang setahun hanya 2 kali wajib membelikan baju bagi suami yang memang mapan ekonominya, tapi bijaksana sekali kalau suami menyenangkan mereka, kewajibannya 2, beli lagi dah, jangan terlalu 2, biar senang. Kan kalau bini cakep mah yang dapat konten kita juga orang laki. Ini mau orang punya duit, bininya bajunya kuning aja kuning. Ke pasar kuning, ngebesan, takjiah, kondangan, berak. Sampai orang-orang tahu tuh, oh ada cewek bajunya kuning, bini RT. Ganti teh, jangan kuning semua. Ini Ganti teh. pakaian, nafkah. Nah, dari bahasa takfihah ini tidak sekedar hadirin rahimakumullah bentuk fisiknya baju itu adalah nafkah, tapi yang menutup aurat. Maka kalaupun dibelikan oleh suaminya baju 10 setel, 20 setel, tapi kalau belum menutup aurat, itu belum memenuhi nafkah dalam bentuk pakaian. Ajak bini pilih mana itu, jangan. Ini aja bang, jangan. Ini bang, jangan dah. Ini jangan. Ini pulang yuk. Gitu. Tapi perempuan sekarang mah nggak perlu disuruh milih, sama kita udah pinter duluan. Ngaji 7 majlis 7 seragam. Majlis ini kuning, majlis ini coklat, majlis ini hijau, 7 majlis 7 seragam. Seragamnya rupa-rupa, lakinya paru-parunya. Pakaian. Selanjutnya yang terkategorikan nafkah itu wa'alatut tanzib, alat-alat bebersih. Kamusin seperti sisir buat nata rambut. Siapin tuh di rumah. Tentu kebersihan kulit kepala dan rambut pun perhatikan, belikan sampo and conditioner. Cocoknya clear, cocoknya sunsil. Lainnya beneran, bini cocoknya sabun B29, enak. Sebab ada rambut yang gak mempan, itu rambut pakai sampo ada. Kayak rambut orang Papua itu gak mempan pakai sunsil, pakainya rinso. Kalau keramas pakai rinso, ditanya kenapa pakai rinso? Enak bapak, harganya murah, pusanya banyak. Itu nafkah. Sampo, conditioner, itu perhatikan. Kemudian turun ke kuping, bersihkan dengan cotton bud. Kalau dulu kita zaman rumput putih itu cerulang, kesininya pakai bulu ayam. Waduh enak bener itu ngorek kuping pakai bulu ayam. Itu spontan, begitu masuk bulu ayam mata ngicang sebelah. Sekarang ada cotton bud yang ada kapasnya, siapkan di rumah untuk membersihkan kuping kita, kuping bini kita. Jangan sampai bini kita kupingnya penuh sama korma. Apalagi es krim magnum warna hijau. Bersihkan. Apalagi sikat gigi sama odolnya tuh alat tutandip. Alat-alat ngebersihin gigi. Merokok setiap hari 2 bungkus habis. Tapi kadang-kadang sikat gigi di kamar mandi sampai mekar. Dia yang itu, bininya yang itu, anaknya yang itu, mantunya yang itu, ada tamu yang itu. Udah sikat gigi 1 sampai mekar begini. Odol juga masya Allah udah diperas, udah meluntuk. Ini baca ketawa. Pukul-pukulin tuh pelan, kasih air. Kita mangap. Lah santri mau ketemu yang begitu. Sabun perhatiin di rumah itu nafkah. Kita ngerokok 2 bungkus, 3 bungkus, lagi punya duit beli 4 bungkus, ngerokok bareng. Tapi sabun mandi, kamar mandi sampai tipis. Ya Allah, bininya mandi pakai sabun tipis, gosokin badannya bagian atas pas bawah, jemplos ke dalam. Agak ketahuan, kirain ke bawah air katanya masuk. Ketahuan malamnya aja pasti pakai kata lakinya, kan lu busah begini.
Kalau udah terpenuhi di akhirat nanti akan ditagih. Kalau bini kita kagak ngasih maaf sama kita. Terus kuku kudu dipotong pakai gunting kuku. Siapin itu alat tantip? Gunting-gunting kecil, siapin? Buat motongin sesuatu yang memang perlu dipotong. Apalagi kalau perempuan kan sunahnya tuh dicabut. Siapin tuh ragi yang biasa buat bikin tape. Siapin. Kalau dia pengen nyabut tanpa itu kan apa namanya? Perih. Perempuan sunahnya kan dicabut. Kalau kita mah bulu-bulu begitu sunahnya cukur. Perempuan dicabut. Kan bingung nyabutnya. Kan dia belah dua begitu. Kalau yang kanan dicabut ke kanan, yang kiri dicabut ke kiri, kagak dapat ngejebel lagi. Makanya nyabutnya kudu disilang. Yang kanan tarik ke kiri, yang kiri tarik ke kanan. Di tengah kita puntel-puntel begini, baru cabut cepeo begitu. Nah, yang dibayangin pengen pulang gitu. Alat tantip. Nah, kulit perempuan juga jaga, belikan Hembody Lotion, Citra Warni. Jangan sampai kulit bini kita kering kurang vitamin E, pas lagi tidur sama kita digaruk ngebul. Siapkan alat-alat itu. Kita punya motor sebagus apapun, semahal apapun, kalau nggak dicuci, olinya nggak diperhatikan, dinaikinnya kagak enak. Bini kita juga sama. Rawat yang benar, bersihkan tubuhnya, bersihkan badannya dengan alat-alat pembersih. Maka penjabaran daripada ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, Imam Syafi'i menjabarkan sampai alat tantip itu termasuk bagian kewajiban yang harus disiapkan oleh suami dalam hal nafkah zahir yang berkaitan dengan jasmani. Satu, makan, kemudian pakaian, kemudian alat-alat kebersihan. Selanjutnya, wamas kanun, tempat tinggal. Walaupun tidak disyaratkan maskan itu milik suami. Kalau belum bisa bikin rumah, belum bisa beli rumah, sewa kontrakan atau nyewa rumah, ntar yang wajib bayar sewa orang laki, begitu. Maka di sini kita sama mertua harus hormat. Kadang-kadang kita kalah sama burung. Burung nggak mungkin dia bertelur kalau belum punya sarang. Tapi kita anak 6 masih sama mertua. Mertua nggak kebagian kamar, lari ke pendaringan. Tapi ikhlas, tapi ridho. Maka ini yang termasuk abul iltada. Orang tua yang memberikan kenikmatan. Ya Allah, anaknya dulu waktu ngompol pipis masih kecil, emaknya yang ngurusin. Ingusan emaknya, babanya yang ngurusin. Udah cakep, udah cantik, ketemu kita, diminta sama kita, dikasih sama babanya. Abul iltazah. Ya Allah, bahkan ngantenan begini biasanya kamar depan buat nganten mertua ke dapur. Maka durhaka sama mertua itu termasuk kabair, dosa besar. Itu muhrim kita, musyawarah mertua yang gak batal wudhu. Ini kita kadang-kadang lupa. Ada orang yang kita muliakan ternyata tidak, mestinya dimuliakan ternyata tidak. Orang tua, guru, mertua, ini ketiga-tiganya yang harus kita muliakan, dan ini jalan yang akan membuka pintu keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ini sih urusan nganten gak usah kudu dinasehatin, dua-duanya santri. Kita mau ngomongin kita aja nih. Yang udah pada lupa. Iya. Kalau santri mah udah gak aneh. Yang tua pengantin bau kan. Rambutnya udah kayak sobun. Kalau santri mah gak usah ceramain, dia ada di dia semua. Hasil nantinya. Kita mengingat-ingat diri kita aja dah. Dan santri itu makhluk yang selalu oleh Allah diberikan kesenangan. Amin. Amin. Mau corona sedahsyat apa, santri manteng aja dah.
Pakai masker? Ya, iya doang, kagak dipakai. Lah kok begitu? Tuh waktu di pondok juga ada CS sama virus. Tidur di balai bambu. Di situ ada tumbila. Ada CS. Tumbila itu satu binatang yang berada di daratan India. Tumbila itu punya saudara Tunghiho. CS santri sama tumbila. Lah emang itu gara-gara virus makan di tanah. Banyak virus makan bareng sama santri. Lagi makan ada kucing. Itu air liur kucing mengandung virus rabies. Aman. Coba inget-inget yang pernah digobong tuh, makan sama kucing. Kita lagi makan, kucing datang, ngomong kucing, mau. Kasih nasi liwet, enggak mau. Kasih ikan, ini mau. Makan ikan palanya kagak habis. Ambil lagi makan. Tuh kucing sambil nengok, kata kucing, lebih sadis dari gua. Ada virus rabies, tapi alhamdulillah. Tuh. Bener bang? Lagi makan pakai daun pisang, ada kambing, main tarik aja tuh daun, acak-acakan nasi liwet, berceceran di bawah tanah, berhenti makan santri, pantang mundur, udah congcong di tanah terus. Nasi matang, nyariin nampan kagak ada, ketemu di bawah kobok, tarik. Di bawah kobong, di atas nampan ada TikTok, teh pitik sama teh kotok. Serokin udah, siram pakai air, hilang air najisnya, udah lewat ke situ lagi. Kata dokter jangan, itu banyak kumannya, kuman juga mati sama lewat panas. Jam berapa aja juga ngeliwat jadi. Kadang-kadang ngeliwat tengah malam. Mau bikin sambal kagak ada penutup sambal. Pukulan beduk dia pak. Pas subuh aki-aki mukul beduk. Habis mukul beduk tangannya kepanasan. Apa dia bilang? Wah kena santet gue. Itu kejahatan. Maka kalau kiai suka berjamaah sama santri di majlis di musola tuh siwak itu kantongnya aja bawa ke rumah. Santri mau ngeliwat tengah malam, ngeliwatnya cuma 2, bikin sambal di gelas, kagak ada buat nutup sambal tuh, siwak, susun kagak. Itu lagi di tempat pengimaman. Kiai waya subuh siwak. Itu santri yang ngeliwat ngomong wah kena deh. Atau dari Fatihah, kiai mukanya sampai merah nahan pedes. Tapi kagak kalah, kagak kiai mah. Giliran baca surat wasyamsi wa duhaha. Itu cuma di pesantren yang ada begitu. Kadang-kadang santri mah tengah malam mau masak laparan, berasnya kebetulan gak ada punya saribi 1 bungkus, masak jalan terus. Saribi 1 bungkus, airnya setengah ember. Masaknya juga pakai kuali. Beres masak mie, mangkok kagak ada, gayung musola pakai wadah mie. Beres makan mie, taruh itu gayung musola di tempatnya. Aki-aki lagi yang kayak subuh aki-aki, masya Allah cebok, langsung dia nganclok. Lah, peler gue panas. Aduh, ini kenapa? Ini kata aki-aki teluh nyampe ke peler tuh. Kirain teluh. Ini pantat gue cepel begini apa? Atau sholat subuh ngengkang kakeknya. Pulang sholat kagak wiridan sama anaknya, nong apa bang? Yuk antar gua ke klinik. Kenapa emang? Aduh tahu nih gua kena santet lagi kayaknya. Pantat gua cepel. Itu mah kerjaan santri. Maka ketika dunia heboh, seakan-akan ada yang dahsyat melebihi Allah, seakan-akan ada yang bisa mencabut nyawa, seakan-akan ada yang bisa mematikan manusia, silahkan Anda bicara, kami tetap waspada, tapi rasa takut orang yang punya keyakinan kepada Allah, bukan kepada virus, bukan kepada corona, kepada Allah. Waspada perlu, takut jangan. Karena seorang mukmin hanya wajib takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
paranoid, ketakutan melihat berita yang COVID naik lagi. Bener apa kagak tuh berita? Maka keyakinan jangan geser. Waspada mah perlu, takut mah jangan. Sampai salaman kagak mau. Ada yang bersin lari, kentut aman. Disangguin. Bahkan katanya nggak boleh rapat-rapat. Kemarin tuh Jakarta jadi undang-undang selama COVID-19 perempuan, laki sama perempuan, suami istri nggak boleh bonceng-boncengan. Sama gojek boleh, kita kan bingung. Dan tidak boleh berhubungan badan selama COVID-19. Ya, botak kepala kita. Kalau mau hubungan badan jaraknya 1 meter. Saya emang punya kita sepanjang tombak apa? Ini macam-macam sekarang, macam-macam. Akhir zaman, belum Dajjal asli muncul, sudah banyak orang yang bergeser keyakinannya. Kan kudunya mah banyak virus, banyak dekat sama Allah. Tuh, Filipina atau Thailand tuh, rajanya baca sholawat sama ulama, menangkal virus. Jadi kita banyak virus, suruh jauh sama Allah. Sholat Jumat gak boleh, kemarin taraweh libur. Ya malaikat keren nyatet amal. Kan kita punya raja muslim, wakilnya juga kagak diragukan lagi. Kenapa ada virus bukan diajak istighotsah rakyat, diajak tobat nasional rakyat seperti ketika mau nyalon begitu. Ini mah ada istighotsah, mau kepentingan politik selesai sudah tidak ada lagi. Virus datang, istighotsah tidak ada, tobat nasional tidak ada. Bahkan hal-hal yang akan mendekatkan hamba kepada Allah nyaris dibatasi. Ini keliru besar, dikemanakan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, kalau santri aman-aman saja, alhamdulillah. Bab mati mau udah ada ketentuannya. Orang kemarin tuh di Majak di Sokara Rangka, bukan kena virus mati, ketabrak bebek. Mati, mangkunya mati. Dia lagi naik motor, ada bebek terbang. Kena mukanya, jatuh motornya, palanya ngebentur ke jalan, mati. Bebek. Bahkan ada lagi orang yang mati kesiram basok. Tuh, bukan virus. Lah emang gimana baksonya? Dia tukang bakso pakai motor, terus lewat rel kereta. Begitu sudah bunyi, dia kan kaget tuh. Akhirnya tuh motornya jatuh, air itu satu kuali numpah ke tubuhnya semua. Lah mati ketimbang bakso. Ajal saudara. Maka hadirin rahimakumullah, kalau saat ini kita duduk berkumpul menyaksikan salah satu bagian daripada isi ayat Al-Quran tentang munakahat, yang kemudian pemaparan dan penjabarannya ada hak dan kewajiban antara suami dan istri. Tadi suami wajib memberikan makan, suami wajib memberikan pakaian, suami wajib menyiapkan alat kesehatan, suami wajib menyiapkan tempat tinggal. Yang jadi pertanyaan, perempuan mana, istri mana yang wajib disediakan semua itu? Perempuan yang wajib diberikan nafkah adalah perempuan yang taat kepada suaminya, tidak membangkang perintah suaminya. Apabila terjadi pembangkangan, apabila terjadi nusyuz, maka gugurlah semua kewajiban nafkah yang kita sebutkan tadi. Mana diantaranya? Seorang perempuan wajib melayani suaminya ketika dia suci dari haid dan nifas. Dia sehat jasmani, dia sehat rohani, maka dia wajib memberikan kepada suami pelayanan yang baik, wajib memberikan kepada suami pelayanan yang maksimal. Kalau dia lagi tidur tengkurap, digelitik pinggulnya sama lakinya, balik dia sambil ngomong, kuserahkan semuanya untukmu. Terjadilah kangkung, yang satu ngangkang, yang satu melengkung, begitu. Itu yang bagus. Tapi kalau nusyuz, misal dia haid tidak, dia nifas pun tidak, dia sehat,
tidur tengkurap, digelitik pinggangnya sama laki, bukan kebalik malah ngomong, maaf, barang yang Anda tuju sedang dalam perbaikan. Nolak, padahal dia sehat. Nusui, maka gugur kewajiban nafkah yang tadi. Awas, ini perempuan pikirin nih. Dengerin perempuan yang pura-pura budak nih. Ya. Jadi wajib memberikan nafkah semua itu kepada perempuan yang taat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam qaul qadim mengatakan wajib nafkah itu bil aqdi. Setelah akad ijab dan qabul seperti tadi wajib memberikan nafkah. Tapi dalam qaul jadi Imam Syafi'i mengatakan bitamkin. Penjelasan tamkin itu pertama sudah didukhul, sudah terjadi hubungan badan, atau walaupun belum terjadi dukhul tapi istrinya sudah menyerahkan diri kepada suami dengan kata-kata penyerahan. Idza ta'arada qadim wal jadid quddimal jadid alal qadim. Apabila ta'arud berlawanan qaul qadim dan jadid, fal yuqmal al jadid, kita gunakan qaul jadid. Maka perempuan yang wajib diberikan nafkah itu pertama yang sudah didukhul atau yang sudah menyerahkan diri kepada suami dengan kata-kata. Berarti gugur kewajiban nafkah walaupun sudah terjadi dukhul, manakala perempuan itu nusyuz, membangkang, tidak mau memberikan pelayanan kepada suami. Bahkan termasuk nusyuz, istrinya mau dipegang tangannya sama lakinya, dia narik tangan, awas, pegang-pegangan segala kayak bocah. Nusyuz. Dicium sama lakinya, bah, borokok. Nusyuz. Keluar rumah tanpa izin laki, nusyuz. Gugur semua kewajiban nafkah yang tadi. Nah, kita ngomong hukum begini kalau di kalangan orang-orang nasionalis, orang-orang moderat udah nggak dianggap. Perempuan juga sama manusia. Perempuan juga sama punya aktivitas, punya kreativitas, punya kemampuan. Jangan diperlakukan seperti itu. Ente mah manusia, hukum Allah menentukan seperti itu. Ente makhluk siapa? Cuman sebetulnya Allah memberikan kelebihan kepada perempuan yang kita pun tanpa menyadari. Padahal faktanya sehari-hari terlihat nyata. Nih, ada seorang dokter perempuan namanya Aisyah Dahlan, orang hebat. Meneliti, mengkaji, dipadukan antara medis, dipadukan antara biologi, dipadukan antara anatomi tubuh manusia, dicari kebenarannya dengan mencari, meneliti ayat demi ayat dalam Al-Quran. Ternyata kita ini punya otak depan, punya otak belakang, punya otak kanan, punya otak kiri, punya saraf sensorik, punya saraf motorik. Nah, antara otak kanan dan otak kiri di sini ada tulang. Dalam bahasa medisnya disebut corpus callosum, akademis seperti itu. Bahasa kita bebatok. Ternyata tulang yang ada di antara otak kanan dan otak kiri perempuan laki-laki ini, perempuan itu tulangnya 30% lebih tebal daripada tulang laki-laki. Maka perempuan fisiknya lemah, maka perempuan tenaganya loyo. Tetapi perempuan mampu melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan. Tangan kiri gendong bocah, tangan kanan goreng ikan, kakinya ngebuas ngepelin ubin, mulutnya ngomelin laki tuh. Itu satu pekerjaan dalam beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Ini besok yang kondangan yang datang kemari dah, yang nenteng ketenong sama nenteng bocah yang mau babahnya bukan. Padahal tenaga gedean siapa? Gedean laki. Malah mau berangkat juga laki ngomong jangan bawa bocah ribet. Kata bininya sayang gendong udah. Bodoh lu kalau mau aku mau kagak. Malu gua, kumis gede gendong bocah. Pas nyampe ke tempat hajatan bocahnya berak lagi. Tambah lah, kata gua juga apa? Wah bocah ribet berak lagi. Yang nyebokin siapa? Mini. Perempuan. Laki mau kagak mikirin. Kalau ngomong, udah beresin. Udah bang, udah ayo. Bang saya mau makan. Makan udah siang ya bang. Pulang.
perempuan yang nenteng tenong, perempuan yang gendong bocah. Itu hebat perempuan. Kemudian kita pun diberikan oleh Allah syarat bicara. Ternyata perempuan ini pun diberikan oleh Allah lebih banyak kuota bicaranya ketimbang kita laki-laki. Menurut penelitian, setiap hari perempuan itu mampu mengeluarkan kata-kata 16.000 sampai 20.000. Ini yang dalam bahasa Jerman disebut cerewet. Kalau kita pulang dari mana kita nanya begini, Neng, nasi udah matang apa belum? Cuma 6 doang tuh. Neng, nasi udah matang apa belum? Itu jawabannya panjang. Boro-boro mateng jam segini, enak bener orang laki pulang tiba ke garis doang. Saya dari pagi bang, mandiin bocah, nyuci baju, ngepel, kagak kelar-kelar, ayam naik lagi, tainya gede-gede banget nih. Mana lagi ada kagak datang. Itu jawaban kemana-mana. Itulah perempuan. Ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dari semua manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sudah Allah atur pasangannya masing-masing. Orang Gondrong ketemu orang Batu Nunggul, orang Jawa ketemu orang Sunda, orang Jawa ketemu orang Betawi, orang Jawa ketemu orang Medan. Ini semua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita doakan mudah-mudahan pengantin baru rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diberikan turunan yang banyak, ahli ibadah soleh-solehah, dan mudah-mudahan keberkahan itu pun Allah berikan kepada kita yang malam ini hadir, memberikan kebahagiaan kepada beliau, guru kita dan pengantin yang selesai akad nikah. Dan semoga duduknya kita menjadi kiparat dosa, hadirnya kita mendatangkan rahmat dari Allah, pulang kita dari tempat ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.